Lokasi kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa bagian tengah. Menurut berita Cina, di sebelah timur Kalingga ada Poli atau Bali sekarang. Di sebelah barat Kalingga terdapat Topoteng atau Sumatera. Dan berita tersebut tampak jelas bahwa Kalingga terletak di Jawa Tengah. Kemudian, melanjutkan deskripsi lokasi Kalingga dalam berita Cina tersebut, di sebelah utara Kalingga terdapat Chenla atau Kamboja, dan sebelah selatan berbatasan dengan samudera. Oleh karena itu, lokasi kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah, atau di sebelah utara Gunung Muria. Selain itu, menurut catatan dinasti Tang, ibu kota Kalingga dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Kemudian raja atau ratu tinggal di suatu bangunan besar yang bertingkat, beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Selain dari berita-berita dari Cina, terdapat pula catatan lokal yang berhubungan dengan kerajaan Kalingga, yaitu berdasarkan naskah cerita Parahyangan yang berasal dari abad ke-16. Pembahasan selanjutnya mengenai kehidupan politik. Ratu Sima memiliki cucu bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga Galuh, yaitu Brantasenawa. Sanaha dan Brantasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak menjadi raja kerajaan Sunda dan Galuh. Namun akhirnya, setelah Ratu Sima meninggal pada tahun 732 Masehi, Sanjaya menggantikan buyutnya dan menjadi raja kerajaan Kalingga Utara yang kemudian disebut Bumi Mataram, hingga akhirnya menjadi wilayah kerajaan Mataram kuno. Kekuasaannya di Jawa Barat diserahkan kepada putranya, yakni Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya atau Rakyat Panaraban. Kemudian, Raja Sanjaya menikahi Sudiwara, putri Dua Singa, yakni Raja Kalingga Selatan atau Bumi Sambara, dan memiliki putra, yakni Rakai Panangkaran. Hingga akhirnya nanti keturunan Sanjaya akan berkuasa di wilayah kerajaan Mataram atau Mataram kuno. Sistem pemerintahan kerajaan Kalingga diduga masih merupakan salah satu yang telah menjunjung tinggi peraturan atau hukum yang disusun. Rakyatnya diperkirakan sudah sangat melek terhadap hukum. Persidangan menteri juga sudah berjalan dalam mempertimbangkan hukuman terhadap rakyat, bahkan kerabat atau pejabat kerajaan yang melanggar sekalipun. Penguasa yang paling terkenal di kerajaan Kalingga adalah seorang raja wanita atau ratu atau Maharani Sima yang memerintah sekitar tahun 674. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan bijaksana. Hukuman ditegakkan seadil-adilnya, dan musuh kerajaan sangat segan terhadapnya. Dikisahkan bahwa untuk mengetes kejujuran rakyatnya, Ratu Sima meletakkan pundi-pundi yang berisi emas di tengah jalan, atau kantung berisi emas, kemudian membiarkannya sampai waktu yang lama. Setelah bertahun-tahun, ternyata tidak ada satupun orang yang menyentuhnya. Namun pada tahun ketiga, dikatakan bahwa salah satu anggota keluarga istana yang tengah berjalan-jalan menyentuh kantung berisi emas tersebut, dan hal tersebut diketahui oleh Ratu Sima. Anggota keluarga itu akhirnya hendak diberi hukuman mati. Namun berdasarkan persidangan para menteri, hukuman mati itu diperingan dengan hukuman potongan kaki, karena bagian yang menyentuh kantung emas tersebut adalah kakinya. Tampak bahwa ia tidak membedakan baik rakyat maupun anggota keluarganya sendiri. Kemudian selanjutnya mengenai kehidupan ekonomi. Kepemimpinan Ratu Sima yang adil menjadikan rakyatnya hidup teratur, aman, dan tentram, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan ini. Mata pencaharian utama penduduk kerajaan Kalingga pada umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga sangatlah subur. Selain itu, dalam berita Cina disebutkan bahwa kerajaan Kalingga menghasilkan produk seperti kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Kemudian selanjutnya mengenai kehidupan agama. Kerajaan ini didominasi oleh agama Buddha. Agama ini berkembang pesat di kerajaan Kalingga. Dalam berita dari I Ching disebutkan bahwa tanah Jawa, Kalingga tepatnya, menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana.
Dan melanjutkan penjelasannya, catatan itu mengatakan bahwa di sana ada pendeta bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan seorang pendeta yang berasal dari kerajaan Kalingga yang bernama Janabadra. Setelah masa kejayaannya pada masa Ratu Sima, akhirnya kerajaan Kalingga mengalami keruntuhan. Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya ini memaksa pemerintahan Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa bagian tengah atau bahkan bagian timur sekitar tahun 742 sampai 755 Masehi. Sriwijaya akhirnya berhasil menguasai teritori Kalingga beserta jalur perdagangannya, setelah sebelumnya telah berhasil menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Selain itu, alasan lainnya diperkirakan bahwa setelah kematian Ratu Sima, kerajaan ini sudah mulai mengalami penurunan pula karena saling berebut kekuasaan. Tadi merupakan penjelasan mengenai kerajaan Kalingga. Terima kasih sudah